Sempat ada apa istilahnya itu woro-woro ataupun kabar berita dari kapal itu bahwa jangan berdiri di deck, ya kan. Dan memang sempat terjadi ada tembakan-tembakan ke kapal itu gitu kan. Ya. Perjalanan pernikahan saya dengan istri saya, karena memang pada waktu itu saya tidak bisa keluar keluar dari Ambon karena memang kerusuhan. Nah, di sana saya sering telepon sama teman SMA dulu. Nah, saya bilang, tolong carikanlah saya jodoh. Nanti saya kepinjut orang Ambon kan nggak bisa pulang. Ketika saya menghadap ke Kasdam, karena memang perwira itu harus menghadap sampai ke Panglima, karena Panglima itu pada waktu tidak ada. Ditanyakan sama Kasdam, ini ketemunya di mana? Siap, di sini Pak. Baraya Kabar Priangan kembali bersama saya Zulkarnain Finaldi dalam acara podcast Kabar Priangan. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Dan Ramil Indihiyang yang membawahi wilayah Indihiyang dan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Bapak Mayor CHK Wawan Sofwan Esa. Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang Pak. Selamat berjumpa dengan saya dan dengan Kabar Priangan. Terima kasih telah hadir di ruangan kami bersama. Terima kasih atas waktunya. Baraya, tema yang akan kita agak sedikit istimewa ya, tentang gencarnya penggerebegan miras di Kota Tasikmalaya. Nah, ini belakangan minggu-minggu kemarin ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah warga Tasikmalaya. Begitu juga di medsos, begitu gegap gempita bagaimana tentang katanya ingar-bingar bahwa Tasikmalaya sebagai kota santri ternyata malah menjadi sasaran peredaran minuman keras. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh, kita berkenalan dulu dengan Pak Wawan ini, karena Pak Wawan ini rupanya baru beberapa tahun ini berada di Tasikmalaya setelah beliau melanglang buana ke berbagai daerah di seluruh Indonesia ya. Bertugas di Ambon, beliau pernah bertugas juga di Sumatera. Begitu Pak Wawan ya, betul ya? Betul. Nah, Pak Wawan bisa diceritakan nih sepak terjang Bapak ini selama bertugas menjadi TNI AD. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan redaksi dari Kabar Priangan, yang saya hormati juga baraya semua yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya perjalanan karir saya ataupun dinas saya tidak begitu istimewa Pak, karena kan saya diawali dari pendidikan sebagai bintara umum di tahun 92, dilantik pada tanggal 15 Februari 92, kemudian ditempatkan di Batalion Perbekalan dan Angkutan Kostrad yang ada di Cibinong. Kemudian 2 tahun di situ saya diberikan kesempatan untuk sekolah, ya, disekolahkan oleh Angkatan Darat di Malang, menempuh D3. Saya ngambil jurusan elektronik terapan. Kemudian setelah selesai dari kuliah, saya ditempatkan di Jakarta di Direktorat Perbekalan Angkutan sebagai operator komunikasi pada waktu itu. Kemudian diberikan kesempatan saya di tahun 99 untuk ikut tes untuk pendidikan sekolah lanjutan perwira, ya kan, secapa sekolah calon perwira. Kemudian saya lulus tahun 2000. Setelah lulus tahun 2000 saya ditempatkan di Ambon yang kebetulan memang pada waktu itu sedang konflik Pak. Jadi pada waktu itu saya setelah selesai pendidikan itu saya sempat nganggur di Tasik itu selama 4 bulan karena memang tidak ada kapal, tidak ada pesawat yang bisa masuk ke Ambon karena kerusuhan pada waktu itu.
Saya untuk mengisi kekosongan itu akhirnya dengan teman-teman SMA saya dulu yang ada di Ciawi itu, saya berkebun cabai. Berkebun cabai alhamdulillah sekitar setengah hektar lah. Ya. Di patungan mana, Pak? di wilayah Sukahening, ya. Raja Pola kan gitu kan. Nah, kira-kira umur cabai itu sudah memerah setengahnya, barulah ada kabar bahwa ada kapal yang bisa membawa personil masuk ke Ambon. Wilayah Ambon, ya. Nah, otomatis saya segera merapat, walaupun cabai sudah tinggal beberapa bulan lagi panen kan gitu kan. Saya tinggalkan saja sama teman-teman yang ada di Sukahening itu. Saya berangkat ke Ambon menggunakan kapal Bukit Siguntang. Ya. Dan memang Bukit Siguntang itu kapal laut kan ya? Kapal laut. Kapal laut ya. Kapal laut. Saya pernah itu Pak naik kapal Bukit Siguntang gitu, itu. ya, Pernah ya. Kapal laut. Nah, masuk ke pelabuhan Yosudarso Ambon itu memang pada waktu itu masih kerusuhan. Jadi sempat ada kontak fisik. Sempat ada apa istilahnya itu woro-woro ataupun kabar berita dari kapal itu bahwa jangan berdiri di dek, ya kan. Dan memang sempat terjadi ada tembakan-tembakan ke kapal itu gitu kan. Tembakan kami merapat ke Yosudarso kemudian turun dan saya ya bisa selamat datang ke sana. Dinas di sana dari tahun 2000. Kemudian ada yang agak menarik yaitu kisah ya istilahnya itu perjalanan pernikahan saya dengan istri saya. Karena memang pada waktu itu saya tidak bisa keluar untuk keluar dari Ambon karena memang kerusuhan. Jadi waktu berangkat ke Ambon itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Nah, di sana saya sering telepon sama teman SMA dulu. Nah, saya bilang, tolong carikanlah saya jodoh. Nanti saya kepinjut orang Ambon kan nggak bisa pulang. Nah, terus habis itu dicarikanlah, kebetulan ada kenalan yang punya kenalan dengan penyiar radio Galuh. Pada waktu itu Galuh masih menginduk ke Brigip 13. Kan? Ya, betul. Ya, kami sering komunikasi, kemudian saya sampaikan ke istri saya sekarang, pacar saya sekarang, karena saya tidak pacaran, Bapak. Jadi saya pacaran itu setelah nikah kan. Saya sampaikan kalau memang ada keinginan untuk menikah dengan saya tidak bisa keluar dari Ambon. Kamu datang ke sini. Betul lah diantarkan oleh bapaknya pada waktu itu ke sana. Dan pada waktu itu ketika saya menghadap ke Kasdam, karena memang perwira itu harus menghadap sampai ke Panglima, karena Panglima itu pada waktu itu tidak ada. Ditanyakan sama Kasdam, ini ketemunya di mana? Siap, di sini Pak, Bapak Kasdam. Loh, kok bisa di sini? Saya ceritakan, oh begitu ya. Nah, kemudian saya menikah. Setelah itu saya diberi kesempatan untuk kuliah ngambil S1 di Jakarta. Ambil jurusan hukum di Jakarta di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Kemudian saya lulus tahun 2006. Setelah lulus tahun 2006 saya ditempatkan di Palembang, kemudian digeser ke Muara Enim di lembaga pendidikan yaitu di Rindam. Selama 15 tahun di sana, terakhir saya menduduki jabatan Kepala Departemen Hukum di Rindam. Nah, setelah itu ada kesempatan untuk pindah satuan. Saya mengajukan pindah satuan ke wilayah Jawa Barat, ke Kodam 3 Siliwangi, dan alhamdulillah mendapat jabatan sebagai perwira penghubung, karena memang Kodim Tasik ini mempunyai dua wilayah yaitu kota dan kabupaten, sehingga harus ada perwira penghubung. Tapi karena ada kekosongan posisi pada waktu itu, Bapak Kasdim pindah menjadi Pasipes di Garut dan Ramil Ciawi masuk menjadi Pak Kasdim, saya masuk menjadi PGS dan Ramil Ciawi. Kemudian tidak lama setelah itu ada skep turun yang definitif untuk dan Ramil Ciawi, saya geser ke Indihiyang. Belum lama di Indihiyang sekitar 2 bulan, sekitar 2 bulan 2 mingguan lah. Baik, Pak Wawan, cerita tentang Bapak menarik juga ya. Ini bisa jadi bekal. Nanti saya juga ini nanti bisa belajar bercocok tanam nih, bercocok sama Bapak nih. Insya Allah. mau panen ditinggalkan, enak ditinggalkan dong.